اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير وسمع البرء والأصول قولوا رجعنا بكل خير وسمع البرء والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Saya mohon tenang karena saya biasanya ngaji hanya 10 menit, jadi tenang mawon. Saya kalau ngaji lama itu pakai kitab. Kalau ngaji seperti ini itu paling lama itu 10 menit, itu sudah lama sekali itu sudah. Satu, takut sampean itu nggak paham. Maksudnya itu kalau ngaji lama nggak paham itu sampean nanti disalahkan orang banyak. Sudah ngaji lama kok nggak paham. Tapi kalau cepet nggak paham kan nanti yang disalahkan saya. Salah Gus Bak ngajinya cepet. Begini, saya mau meralat doa yang didoakan Gus Duha, minta supaya saya panjang umur. Saya ada jenis kiai yang ingin panjang umur. Karena begini, dulu Nabi Ibrahim itu pernah berdoa memang supaya umurnya dipanjangkan. Sama Allah nggak dijawab. Tapi ada orang sepuh itu sowan Nabi Ibrahim makan ini anggur. Setelah dimakan keluar lagi, dimakan keluar lagi. Ibrahim langsung masuk kamar lagi sholat, ya Allah ini jawab atau tidak jadi gitu. Jadi karena kalau umur panjang takutnya ngalami kayak nasib orang tua yang kalau makan anggur itu apa? Bal-balan katanya, terus keluar lagi. Tentu maksudnya Gus Duha itu ya umur panjang, sehat, walafiat. Tapi beliau tadi nggak ngomong seperti itu, makanya itu bahaya itu kalau kesampaian. Begini, dalam 10 menit ini saya mau matur, memang saya niati dari rumah. Beberapa bait yang biasa dilantunkan Habib Syekh itu semuanya hampir dari ulama-ulama top dunia, termasuk dari wali-wali kutub. Tentu min muqaddimihim wa min bainihim adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Yang paling saya senang dari sekian itu adalah syiiran ya atau nazuman laula kaya zinatal wujudi mato ba'isi wala wujudi laulaka umpama ora ana te sira ya Rasulullah te jenengan ya Rasulullah andekan tanpa engkau ya Rasulullah matoba mongko ora tau nyaman apa aisi apa penguripan ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Nah terusannya yang saya paling seneng dari itu adalah wala taron nam tulan ora nyanyi ingsun. Taron nam tuh melantunkan kenikmatan. Wala taron nam tu, saya tidak akan melantunkan kenikmatan fi sholati ing dalam sholat ingsun. Jadi saya mohon semua yang hadir di sini setiap sholat atau sujud itu anggap nikmat terbesar. Karena nanti ketika Anda ketemu Allah, status terbaik kenangan jenengan di dunia adalah pernah sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean tentu malu, termasuk Ahbabil Mustafa, kenangan yang Allah terbangan tok ora tau sujud. Apa meneh sing ngibeng tok ora tau maca selawat nak omah. Begitu ya, saya ini termasuk penghafal Quran karena yang pondok saya pondok tahfidz. Ojo pernah semaan deres bedak semaan, sekali ning kamar tidak. Sama-sama selawatan di sini selalu ngomah nyetel dangdut. Jadi ibadah itu adu sirra wa ala niyah. Jadi di sini itu ala niyah, nanti di kamar buktikan. Terutama ini yang kru Ahbabil Mustafa. Jangan-jangan setelah di kamar gak semangat karena ada yang nonton. Jadi buktikan kalau Anda tetap semangat meskipun sendiri. Meskipun resikonya kalau ada yang nginceng ini agak apa gimana sendiri kok semangat gitu. Tapi ini penting saya utarakan supaya ilmu itu abadi. Sehingga para wali itu kalau sujud itu meminta akhiru ahdi, supaya itu akhir dari perjalanannya. Makanya banyak diantara mereka dituruti Allah mati dalam keadaan sujud atau kabundut dalam keadaan sujud. Yang paling masyhur tentu kita dengar aganya Habib Syekh. Itu syaratnya itu tadi. Beliau atau semua saja orang siapa saja yang baik harus merasakan wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala
sujudi. Andaikan tanpa ajaranmu ya Rasulullah, maka saya tidak pernah menikmati ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Saya itu kalau sholat tuh seneng sekali. Saking seneng saya itu berharap benar-benar itu kenangan terbaik saya di dunia ini. Karena nanti setelah kita ketemu Allah, bayangkan misalnya kamu di video, nanti dipertontonkan oleh Allah di depan makhluk. Tonton rokokan terus didelok-beluke terbang. Kira-kira kamu malu enggak? Rebutan jajan pas diuncalo Habib Syarif. Wah itu kan ya bener barang halal tapi kalau nanti dipertontonkan Allah pas sujud nangis. Tapi dicek lagi ternyata yo bojo ayu gagal. Tapi nanti yang kita akan senang sekali adalah ketika kita sujud dan di sujud itu mohon ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli ka'annaha sholatu muwaddi'in. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir Anda. Jadi setiap kali Anda sholat, kamu harus berkeyakinan itu sholat terakhir Anda, sehingga itu serius. Makanya kata Sayyid Az-Zabidi, pengarang kitab Ithaf, sujud adalah jati diri kamu, sujud adalah identitas kamu, sujud adalah kesestatusan kamu. Kita adalah hamba Allah. Tentu ciri khas hamba adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan implementasi secara fisik berupa apa? Sujud. Maka surat pertama dalam Al-Quran yaitu surat Iqra ditutup dengan wasjud waqtarib. Kamu sujud dan kamu pasti dekat Allah. Kamu tidak usah khawatir, saya di mana-mana kampanye. Kamu tidak usah khawatir nih sujud saya diterima enggak Gus? Enggak penting itu. Karena diterima apa enggak diterima, pernah ditakdir sujud itu sudah luar biasa. Kalau ada yang provokasi, apa gunanya sujud kalau nggak diterima Allah? Itu provokator, itu pasti setan. Min syarril waswasil khannas. Kenapa saya katakan provokator? Berarti Anda janggal atau Anda janggal iskal kalau dalam bahasa Arab dengan sesuatu yang jelas benarnya. Hanya karena kamu minta upah. Itu kriminal kalau dalam dunia ikhlas itu apa? Misalnya gini, saya beri contoh gampang saja. Peci saya ini warnanya apa? Hitam. Terus saya bilang gini, saya katakan hitam kalau kamu bayar saya 1 juta. Kalau tidak dibayar 1 juta saya bilang putih. Itu waras apa waras? Apa gila itu? Gila kan? Kebenaran harus diomongkan kebenaran tanpa presentasi dapat upah atau tidak dapat upah. Sekarang sujud kepada Allah itu keharusan seorang hamba. Mbah diwales pangeran ora urusannya Allah, tapi itu kebenaran. Seperti saya mengatakan 1 tambah 1 2. Mbok dapat hadiah, tidak dapat hadiah akan saya katakan 1 tambah 1 2. Kenapa kita ikhlas dalam mengatakan 1 tambah 1 2 tapi tidak ikhlas mengatakan Allah itu Tuhan? Nunggu kalau digaji dapat surga. Itu dalam logika ikhlas itu masalah besar. Jika nanti orang-orang yang tidak ikhlas itu nanti dipertanyakan gini sama Allah, laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a. Andaikan saya tidak bikin surga maupun tidak bikin neraka, jangan-jangan saya ini sudah nggak layak ditaati menurut kalian. Makanya Allah ini mengingatkan kita akan selalu mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Baju yang dipakai Ahbabil Mustafa putih, tanpa harus ada yang menggaji. Kenapa ketika kita sujud sama Allah kok minta digaji? Kalau tidak mau sujud. Ini hamba apa-apaan nih. Nah ini makanya kita terus latihan ikhlas. Saking ikhlasnya nanti terus nyaman. Setelah begitu nyaman. Setelah nyaman itu bisa taronum, bisa nyanyi-nyanyi kecil dalam sholat. Tentu bukan nyanyi beneran, nanti sholatnya batal. Tapi itu betapa orang-orang dulu saking solehnya sampai ngendikan gitu. Laula kaya zinatal wujudi ma tobawa aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Itu favorit saya. Jadi saya mohon sekali nikmati kebenaran ini, karena itu kesejatian kita, itu status kita. Kenangan kita terbaik di dunia adalah bahwa kita di dunia pernah sujud wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.